A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Lalu untuk yang keempat ada sesi tanya jawab, kelima doa, dan keenam terakhir dokumentasi dan penutupan. Baiklah, kita akan menginjak susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama buka kajian El Siratal pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk sambutan kita lanjut. Kita langsung aja, mari kita simak tausiah dari pemateri kita yang luar biasa ini, Ustadz Muhammad Khalis Samiun. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menyampaikan materi dengan tema Tanah Para Nabi edisi Mesir ya. Ustadz Muhammad Khalis ini adalah lulusan Al-Azhar, teman-teman El Siratal semuanya. Jadi kepada Ustadz Muhammad Khalis Samiun LC, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bitafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin wa ala alihi wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyanziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahjarun. Wa ba'da dzalika yani yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Pada hari ini kita bertemu kembali pada kajian ini, yang mana bukan hanya sekedar kajian sebagai majelis ilmu, tetapi juga sebagai majelis nasihat. Dan juga yang terpenting adalah sebagai majelis ukhuwah. Alhamdulillah, setelah kesibukan kita hampir seminggu ini, kita menutup pekan ini dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat, yang telah diselenggarakan oleh El-Sira. Nah, alhamdulillah kita mengakhiri pekan ini setelah kesibukan kita bekerja, menafkahi keluarga, mendidik anak-anak kita akhiri dengan bertafakuh fid din, memahami ilmu agama. Untuk apa? Sekiranya kita memahami ilmu agama kita dengan baik dan benar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah, dan para asatis, utamanya Pak Hasri dan Pak Aris sebagai founder El Sira, juga Ustadz Mujadi, dan segala yang berkontribusi di dalamnya.
Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga kita bisa selalu menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin. ya Allah. Alhamdulillah, insyaallah tema pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang Ardul Anbiya, Awil Ardul Kinanah, edisi Mesir. Ardul Anbiya yakni bermakna tanah para nabi. Banyak negeri yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala para ya ibadallah lewat perantara doa nabinya. Seperti halnya Makkah Al-Mukarramah, seperti halnya Madinah Al-Munawwarah. Dua kota yang terletak di Hijaz yang sekarang bernama Saudi Arabia. Selain dua kota tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya melewati perantara nabinya berdoa diberkahinya kota-kota atau negeri-negeri lain, diberkahinya biladil muslimin, yakni negeri Yaman, Syam, juga Mesir. Bahwasanya kita mengetahui kota Mekah diberkahi dengan beberapa faktor. Salah satunya yakni dengan keberadaan bangunan yang suci, yakni Ka'bah al-Musyarrafah. Selain itu, keberkahan kota ini juga ditandai dengan lahirnya seorang yang mulia, orang yang agung, yang dimana diciptakannya nurnya itu adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Bahkan ketika kita ditanyakan tentang siapa makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita mengatakan bahwasanya Nabi Adam. Kebanyakan kita mengatakan bahwasanya adalah para malaikat. Tetapi yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya yakni adalah Nur Muhammad. Ia memang sebagai Khatimul Anbiya, tapi dia awal dari segala makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya kita mengetahui kota Mekah itu tadi disucikan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Ka'bah Al-Mukarramah. Juga menjadi tempat kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, kita untuk mengetahui tentang Ka'bah dahulu ya, sebelum kita mengenal Mesir, kita sepatutnya diutamakan untuk mengetahui kota kelahiran Nabi dahulu. Lalu kota hijrahnya Nabi, kota-kota yang mulianya melebihi biladil muslimin yang lainnya. Maka dari itu, berdirinya pertama kali bangunan suci yakni Ka'bah Al-Musyarrafah seperti halnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Ayat ini menjelaskan tentang bangunan pertama yang diciptakan di muka bumi ini. Bangunan yang diciptakan untuk para umat manusia untuk beribadah di sana, untuk beribadah di dalamnya. Nah, ayat ini memunculkan beberapa pertanyaan dari kalangan masyarakat, dari golongan umat, bahwasanya siapa yang membangun pertama kali Ka'bah ini? Nah, beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, ulama yang mengatakan Ka'bah dibangun oleh malaikat ialah salah satunya adalah Imam Qurtubi. Dia adalah mufassirin huwa mufassirun, orang ahli tafsir. Beliau berpendapat dalam kitabnya bahwa yang membangun Ka'bah pertama kali adalah para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk Nabi Adam beribadah, untuk Nabi Adam dan keturunannya beribadah dan tawaf di bangunan tersebut. Seperti halnya ketika para malaikat memutari atau tawaf di Baitul Ma'mur. Jadi di satu kisah menceritakan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam berada di kota Bakkah atau Makkah. Jadi Makkah itu mempunyai dua nama lain lah. Jadi pertama Mekah,
yang kedua Bakkah. Nah, ketika itu Nabi Adam alaihissalam sedang berada di kota Makkah. Ia melihat ke atas, lalu ia melihat para malaikat tawaf atau memutari Baitul Makmur. Dikisahkan bahwasanya dalam satu hari para malaikat memutarinya hingga 70.000 kali. Nah, lalu ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang membangun Ka'bah pertama kali yakni adalah Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan bahwa ketika itu Adam alaihissalam rindu akan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia melihat ke atas langit, melihat para malaikat tawaf atau memutari Baitul Ma'mur, bahkan disebutkan hingga puluhan ribu kali dalam sehari. Sebab apa? Sebab ia rindu akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah, mungkin dari kita banyak yang bertanya, Ustadz, bukannya yang membangun Ka'bah yakni adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mereka pergi dari Gaza atau dari Palestina menuju Mekah meninggalkan istrinya? Nah, itu dijelaskan dalam ayat yakni wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail ini hanya membangun kembali fondasi dari bangunan suci yakni Ka'bah ketika sudah hancur, ketika sudah tertimbun tanah sebab terjadinya banjir yang memenuhi atau membanjiri hampir seluruh seisi bumi. Ada juga yang mengatakan hanya setengah bumi. Maka dari itu ada kisah ketika kita sedang umroh, pasti para mutawifnya bercerita ketika banjir terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Hajar Aswad ini diambil, dicongkel, dibawa sementara di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu letaknya tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Ka'bah. Yang letaknya sekarang itu kita bisa melihat ketika kita sedang umroh, kita berhenti atau sejenak berhenti sebelum memasuki Masjidil Haram untuk melihat sedikit luar dari Masjidil Haram. Biasanya dari mutawaf itu memperlihatkan WC 3 untuk untuk lebih kenal lah. Sekiranya ketika kita berpisah, semuanya bertemu di WC 3. WC 3 itu bahkan jadi nomor 2 setelah Ka'bah kalau kita mencari titik temu, kalau kita nyasar tidak bareng rombongan itu. Nah, dari WC 3 ini kita langsung hadapan-hadapan dengan Jabal Abu Qubais, yang sekarang Jabal Abu Qubais itu dibangun menjadi hotel para keluarga kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim hanya membangun kembali pondasi yang sudah rapuh, pondasi yang sudah tertimbun tanah. Jadi ketika ditanya siapa yang membangun Ka'bah pertama kali, jawabannya antara Nabi Adam alaihissalam dan malaikat. Nah, lalu keberkahan kota Mekah itu tidak hanya diturunkan sebab terdapatnya Ka'bah al-Musyarrafah, tetapi yang paling penting adalah ketika lahirnya seseorang yang kehadirannya kala itu ditunggu oleh seluruh umat, bahkan semua umat agama Semit itu semuanya menunggu kehadiran Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan ada seorang Yahudi bernama Ismail. Ia rela mengikuti, ia rela menunggu kehadiran Nabi akhir, Khatimul Anbiya, yang akhirnya ia kecewa. Bahkan ia ingin mencelakai Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Ia mendengar ketika Rasulullah SAW ternyata Khatimul Anbiya lahir dari kalangan bangsa Arab. Maka dari itu marahlah ia sebagai orang Yahudi, seorang dari Bani Israel, karena mereka berkeyakinan bahwa Khatimul Anbiya yakni Ahmad, yakni Muhammad, ia akan lahir dari rahim orang-orang Bani Israel. Lalu selain Ka'bah al-Mukarramah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi, didoakan oleh para nabi, lalu tidak jauh dari Makkah al-Mukarramah kita selalu mendengar
cerita atau sejarah yang kita dengar tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, aslinya nama awalnya itu bukan Madinah, tapi kota Yasrib. Madinah itu jadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke sana. Sebelumnya bukan bernama Madinah. Sebelumnya yakni adalah Yastrib. Yastrib ini diambil dari nama anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana ketika itu ia menggembala dari daerah Syam menuju ke tanah kosong yang kala itu tidak ada penghuninya. Yang kala itu tidak ada satupun manusia yang hidup di sana. Lalu ia melakukan ihya'ul maut. Kalau dalam fikih itu ihya'ul maut itu menghidupkan tanah yang mati, menghidupkan tanah yang kosong. Nah, dalam sejarah Islam, dalam sejarah bangsa Arab utamanya, ketika ada seseorang yang mengihya'ul mautkan, ketika ada seseorang yang membangun, menghidupkan kembali tanah yang kosong, menghidupkan kembali tanah yang mati, tanah itu, daerah itu akan dinamakan dengan sang penemunya. Karena saat itu yang menemukan adalah Yastrib, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, maka kota itu disebut dengan Yastrib. Seperti halnya yang kita lihat di daerah Syam, di Palestina, kita bisa temui daerah bernama Kan'an, seperti nama anak Nabi Nuh alaihissalam, yang diceritakan, dikisahkan banyak sekali bahwasanya Kan'an ini akhirnya dia wafat karena terkena banjir, karena ia ngeyel, tidak mau ikut naik kapal ayahnya. Ia lebih percaya ketika ia naik bukit, ketika ia naik gunung, ia akan selamat dari banjir. Tetapi Allah memperlihatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memberikan ibrah, bahwasanya ketika kita menolak, mengingkari nabinya, kita akan celaka. Lalu selain Makkah al-Mukarramah, kita akan menjelaskan tentang keberkahan dari kota Madinah, kota yang dimana dinamai oleh Rasulullah SAW sendiri sebagai Madinah al-Munawwarah, kota yang dahulu ketika masih bernama Yastrib, itu masih kota yang kotor, kota yang lusuh, kota yang tidak jelas. Ketika banyak orang yang melewati kota itu, semuanya tidak ada yang mau mampir. Ketika hal keburukan dinisbatkan ke kota Yastrib kala itu, karena tidak teraturnya kota tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Yastrib dan lalu menggantinya dengan kota Madinah, berubahlah kota itu menjadi kota yang indah. Berubahlah kota itu menjadi kota yang besar, yang teratur segala macam lininya. Juga kota yang menjadi pemerintahan Islam pertama dibangun di sana, lewat piagam Madinah. Kota yang dimana Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberkahinya kota ini, seperti halnya Allah memberkahi kota Mekah al-Mukarramah. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, Nabi berdoa, yakni Allahumma ja'al bil madinati di'fa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Rasanya Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Madinah al-Munawwarah ini berkali lipat keberkahannya seperti apa yang engkau telah berkahi pada kota Mekah. Nah, para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah, dalam sejarah Islam tidak hanya kota Mekah dan kota Madinah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan didoakan oleh nabi-nabinya, tetapi kita juga bisa mengetahui, dan kita harus mengetahui, bahkan wajib mengetahui, bahwasanya terdapat banyak kota, terdapat banyak negeri yang sebelumnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat doa-doa para nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Nah, dalam sejarah Islam itu tidak hanya Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah saja yang diberkahi. Terdapat beberapa negeri lainnya yang diberkahi sebab adanya para nabi dan Rasulullah yang hidup di sana untuk menyebarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Seperti halnya negeri Yaman dan negeri Syam. Ketika Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Allahumma barik lana fi Yamanina. Ini adalah doa yang khusus, yang mana Rasulullah SAW secara spesifik, secara khusus mendoakan dua negeri tersebut. Nah, lalu selain Syam dan Yaman, Nabi pun juga doa mengkhususkan untuk negeri Syam, yakni dikisahkan juga bahwasanya di langit bumi Syam, malaikat melindungi negeri itu atas izin Allah. Tu bali Syam faqulna li ayyi dzalika ya Rasulullah qala li annal malaikatur rahmani basitatun basitatun ahnihataha alaiha. Jadi dikisahkan bahwasanya di langit Syam, negeri Syam. Jadi negeri Syam itu terbagi dari banyak negara sekarang. Yang pertama adalah Ardan. Ardan itu Jordania, Jordan. Kedua adalah Lebanon. Ketiga Suriah. Yang terakhir adalah Palestina. Yang sekarang sedang mengalami invasi oleh orang-orang dari negara Israel. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, seperti halnya yang sudah dijelaskan banyak para da'i, banyak para ustadz, kita harus peka, kita harus mendoakan saudara kita sesama umat muslim, yakni orang-orang dari orang Palestina. Seperti halnya al-muslimu kamasalil jasad. Muslim itu seperti halnya satu jasad. Ketika giginya merasa sakit, seluruh badan merasa sakit. Ketika matanya sakit, maka tangan, kepala, kaki juga merasa sakit. Maka dari itu, ketika keluarga kita, ketika saudara-saudara kita seiman, yakni orang-orang Palestinin, ketika mereka merasa sakit, ketika mereka merasa susah, kita juga harus merasa sakit. Maka dari itu, sepatutnya lah kita ketika ada informasi tentang Palestina, ketika ada donasi tentang Palestina, ya kita usahakanlah untuk membantu mereka. Ketika tidak dengan doa, kita usahakan dengan harta kita, walaupun tidak seberapa. Nah, setelah beberapa negeri tadi yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kota Mekah, Madinah, Syam, dan juga Yaman, lalu negeri terakhir yang akan saya jelaskan dan menjadi poin penting dalam penjelasan pada hari ini, edisi hari ini, yakni Al-Biladul Masri. Ketika Nabi Yakub alaihissalam masuk ke dalam Mesir, lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, udkhuluha Misrun bisalamin aminin. Makanya dikatakan bahwasanya masuklah kalian semua ke dalam Mesir. Maka negeri ini akan menyelamatkan kalian dan mengamankan kalian. Nah, negeri Mesir sendiri diberkahi karena adanya banyaknya para nabi, adanya banyaknya para rasul, adanya banyaknya para sahabat nabi yang memutasikan, meluaskan, menginvasi, meluaskan ajaran, meluaskan pengaruh Islam ke berbagai daerah. Lalu daerah ini adalah daerah yang insya Allah di dalam Al-Quran pun berulang kali disebutkan. Daerah yang menjadi tempat di mana Musa berseteru dengan pemimpinnya, berseteru dengan penguasanya, yakni Fir'aun. Daerah di mana Yusuf alaihissalam tinggal di sana sebab dibuang oleh saudara-saudaranya. Daerah di mana lebih dari 80% tanahnya atau wilayahnya adalah berbentuk gurun. Daerah yang tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa hidup orang-orang yang di dalamnya ini dengan tenang, dengan tanpa adanya mengalirnya sungai Nil. Ya, ini juga bisa disebut dengan sungai terpanjang di dunia. Tempat di mana dikisahkannya banyak sekali keburukannya di sana sebab adanya
Pokok berlebihannya Fir'aun dan para pengikutnya hingga Islam datang menguasai negeri Mesir hingga sekarang, yang menjadikan Mesir sebagai kiblatul ilmi. Maka dari itu, kita semua bisa membagi sejarah tentang negeri Mesir ini dari beberapa bagian. Negeri Mesir ini pertama dibangun oleh dinasti Mesir kuno, atau bisa kita ketahui Fir'aun ya. Nah, perlu kita sepakati bahwasanya Fir'aun ini adalah nama gelar. Dia bukan raja, dia bukan penguasa saja, tapi nama gelar. Dia bukan orang, bukan nama orang, tetapi nama gelar. Maka dari itu mungkin ada beberapa perbedaan seperti halnya sudah banyak dijelaskan oleh para dai atau ustadz-ustadz yang lain yang mengatakan bahwasanya Fir'aun adalah nama orang. Di sini saya lebih jelaskan lagi bahwasanya Fir'aun itu adalah nama gelar. Nama gelar yang dinisbatkan kepada mereka Masri, wal Masri, kepada mereka yang orang asli Mesir, lalu ia menjabat, lalu ia menguasai Mesir, menjadi raja Mesir, ia disebut dengan Fir'aun. Nah, tetapi ada juga raja Mesir yang bukan asli Mesir, seperti halnya mereka yang datang dari Asia, mereka yang datang dari Syam, mereka yang datang dari Hijaz. Ketika mereka menginvasi negeri Mesir, seperti halnya kerajaan Hyksos, lah mereka ini yang memimpin Mesir, bukan orang Mesir asli, disebut dengan Malik. Jadi seperti halnya penguasa pada zaman Nabi Musa dan Nabi Yusuf, mereka berbeda. Di zaman Nabi Musa, mereka disebut Fir'aun. Makanya di ayat Al-Quran menjelaskan ketika pemimpin Mesir yang tidak mau mendengar perintah Allah lewat Nabi Musa alaihissalam, ia disebut Fir'aun. Tetapi ketika dijelaskannya tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kalimatnya bukan Fir'aun, ya, tapi Malik. Itulah perbedaannya antara Malik dan Fir'aun. Maka periode awal Mesir kuno itu banyak sekali diisi oleh sejarah-sejarah peradaban Fir'auniyah. Al-Asru Fir'auniyah, masa-masa Fir'auniyah. Nah, sejarah awal dari Mesir kuno sendiri ini, kita membahas sejarah sebelum Islam masuk ya. Karena agama Islam ini selalu masuk di setiap negara itu, kita bisa perhatikan di akhir. Bahkan di tanah Arab sekalipun ya. Kita bisa melihat di tanah Hijaz pun, Makkah dan Madinah, Islam hadir belakangan setelah adanya umat Yahudi dan umat Nasrani. Juga pun di Syam, entah di Palestina, entah di Suriah, entah di Lebanon, entah di Jordan, agama Islam selalu hadir belakangan. Nah, termasuk juga di negeri Mesir. Agama Islam datang belakangan setelah banyaknya agama yang berada di negeri Mesir. Lalu kembali kita menjelaskan tentang sejarah awal Mesir kuno. Pada masa awal sejarah Mesir ini adalah berdirinya dua kerajaan yang sangat kuat. Ia terletak di hulu Sungai Nil dan di hilir Sungai Nil. Nah, lalu ada seorang raja yang menyatukan dua kekuatan itu menjadi satu, yakni bernama Menes, atau juga bisa disebut dengan Minanarmer. Lalu berkembanglah kerajaan itu menjadi beberapa dinasti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya Fir'aun tadi ya, ini yang bermasuk ya, saya jelaskan kembali, Fir'aun itu bukan nama orang, tapi nama gelar. Nah, untuk orang yang orang asli Mesir, atau bisa disebut dengan Masri, dan dia menguasai atau menjadi raja Mesir, disebut Fir'aun. Nah, ketika orang non-Mesir atau Ghairul Masri, bukan orang asli Mesir, dan dia memimpin atau menguasai bahkan menjadi raja Mesir, ia disebut Malik. Maka dari itu, ketika ayat yang menyebutkan tentang Musa, pasti rajanya disebut dengan Fir'aun. Tetapi ketika raja yang disebutkan dalam kisah Yusuf, ia disebut Malik. Nah, jadi berbeda. Lalu kembali
bahwasanya menyatunya dua kerajaan tadi itu di hulu dan hilir Sungai Nil itu disatukan oleh seorang raja yang sangat kuat, yakni bernama Minanarmer. Lalu setelah menyatunya kerajaan itu, berkembanglah kerajaan itu menjadi beberapa dinasti. Nah, dinasti kerajaan Mesir kuno itu kurang lebih ada 30 dinasti. Setiap dinastinya terdiri dari 3 sampai 6 raja. Nah, lalu di masa awal Mesir kuno inilah di mana piramida yang kita ketahui ini dibangun. Jadi tidak semuanya raja Mesir itu membangun piramida. Bahkan Firaun yang hidup pada zaman Nabi Musa pun ia tidak sanggup membuat piramida. Karena yang namanya membangun piramida, Bapak Ibu, itu biayanya luar biasa. Waktunya yang dihabiskan sangat luar biasa. Tenaganya, nyawanya bahkan yang dikorbankan sangat luar biasa. Kita bisa melihat bahwasannya di beberapa media menjelaskan tentang piramida. Seolah-olah piramida dibangun oleh alien, oleh makhluk astral, bukan manusia. Nah, tetapi sejarah ilmuwan, saya itu ketika masih di Mesir, saya itu 70% aktivitas saya itu saya habiskan untuk jalan-jalan, untuk pergi, untuk mentadabur alam, untuk mempelajari sejarah Mesir kuno. Walaupun saya di saat kuliah di Al-Azhar, jurusan saya adalah syariah. Tetapi saya seringkali ngobrol, seringkali berdiskusi dengan sahabat-sahabat saya yang jurusannya Tarikh wa Hadharah. Tarikh wa Hadharah ini sejarah dan peradaban yang tak khusus menjelaskan tentang sejarah-sejarah Mesir kuno, sejarah-sejarah keislaman, sejarah-sejarah tentang kekristenan dan Yahudi atau agama Semit. 3 agama utama yang dilahirkan dari bangsa atau dari Bani Ibrahim. Nah, lalu kita bisa ketahui banyak sekali piramida yang dibangun di negeri Mesir. Jadi piramida itu pertama kali dibangun di negeri Mesir, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, piramida itu sendiri adalah tempat dimakamnya para Fir'aun. Jadi benar ketika ada yang menyebutkan bahwasanya makam Fir'aun itu di piramida, itu benar. Bahkan yang uniknya, piramida itu biasanya dibangun sekitar 10 sampai 20 tahun sebelum Fir'aun wafat. Jadi gimana rasanya coba kita bayangin, kita belum wafat, tapi kita sudah dibuatkan kuburannya. Kita kan kadang aja orang beriman saja kita tidak kuat ya. Tidak kuat. Bagaimana ini saya belum wafat kok udah dibuat kuburannya kan, sudah dibuat makamnya. Tetapi Fir'aun itu ia tidak hanya mempunyai tangan kanan, ia tidak hanya mempunyai tabib, tapi ia mempunyai istilahnya seorang kiai yang memperlihatkan masa depan Fir'aun, kapan matinya. Nah, sejarah dari Fir'aun itu menjelaskan bahwasanya setiap perkiraan kapan Fir'aun ini wafat itu selalu betul. Wallahu alam ya, ini cerita, kisah yang sering saya dengar. Selalu betul. Makanya ketika dibangunnya piramida selalu tepat sebelum setahun atau 2 tahun sebelum para Fir'aun ini wafat. Nah, uniknya piramida itu satu batunya Bapak Ibu, itu satu batunya itu beratnya hingga bertonton. Tinggi saya itu 180 cm. Ketika saya jajarkan badan saya, tinggi saya dengan satu batu pertamanya piramida, itu masih berat batu piramida. Satu batu piramida itu tingginya 170 sampai 1,7 meter sampai 2 meter. Berarti tingginya lebih tinggi daripada kita atau manusia ya. Nah, beratnya pun satu batunya bisa mencapai 4 ton. Dan tinggi piramida tertinggi adalah piramida Khafre. Itu tingginya sekitar 146 meter. Jadi luar biasanya sekali itu membuat bangunan tersebut ya, Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya
agar kita nih, maksudnya dijelaskan langsung oleh saya kan sering berbicara, sering ngobrol dengan kawan saya yang tarikh wahadorah. Kawan saya menjelaskan bahwasanya, bahkan saya bertanya dengan orang-orang yang juga berkecimpung dalam sejarah Mesir kuno. Mereka yang menggali Fir'aun secara langsung. Mereka yang menggali mumi secara langsung. Bahkan hingga sekarang, hingga per hari ini, jika Bapak Ibu sekalian ingin melihat, bisa dicari namanya Saqqara. Saqqara itu nekropolis. Nekropolis itu dalam bahasa Indonesianya adalah pemakaman. Jadi Saqqara itu kota mati atau pemakaman terbesar di Mesir. Hingga saat ini Wazir Asar atau menteri Mesir yang khusus berkecimpung dalam hal sejarah, utamanya Mesir kuno atau Firaun, ini masih menggali mumi-mumi yang masih ada di dalam tanah. Hingga hari ini masih ada. Nah, diceritakan bahwasanya bagaimana sih membuat piramida? Saya diceritakan bahwasanya di seberang Sungai Nil. Jadi Mesir itu tengah-tengahnya ada Sungai Nil. Nah, ada barat dan ada timur. Secara sejarah atau kaidah Mesir kuno, bagian barat Mesir itu adalah kan tengah-tengahnya Sungai Nil. Bagian baratnya itu adalah tempat pemakaman. Karena adalah tempat Ghurubus Syamsi, tempat tenggelamnya matahari. Dan di bagian timurnya adalah Al-Haya, tempat kehidupannya atau bersosialnya orang-orang. Jadi tempat kehidupan, berdagang, bekerja, dan lain-lain tinggalnya di bagian timur Mesir atau timurnya Nil. Nah, di bagian timur Nil itu ada bukit batu, ada gunung batu, yang mana batu-batu itu diambil oleh mereka, oleh orang-orang oleh babu atau budak-budak dari Firaun ini, diambil dan dibawa menyeberangi Sungai Nil untuk membangun piramida. Makanya pembangunan piramida hanya dibangun ketika musim dingin, ketika Sungai Nil sedang pasang. Jadi tidak mungkin ketika musim panas membangun piramida. Karena apa? Karena jarak antara timur dan barat itu sangat jauh. Jadi membangunnya ketika musim dingin. Jadi lebih mudah lah, lebih dekat antara bukitnya dengan piramida atau lokasi piramida dibangun. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian saya cintaikan Allah, dibangunnya piramida itu hanya berada di awal-awal Mesir kuno. Di awal-awal Mesir kuno. Jadi tidak semua Firaun itu membangun piramida. Firaun di zaman Nabi Musa itu tidak membangun piramida. Hanya sampai dinasti keempat Mesir kuno yang membangun piramida. Nah, lalu kita bisa ketahui lah, kita sering mendengar nama-nama Firaun seperti halnya yang tersebar di media sosial. Salah satunya adalah Ramses II. Nah, ada juga yang bernama Akhenaten, ada juga yang bernama Tutankhamun dan lain-lain. Lalu pertanyaannya, Firaun siapa Ustadz yang hidup pada masa Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam? Nah, kita tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di awal bahwasanya Firaun Nabi Yusuf ini adalah seorang raja yang bukan orang asli Mesir. Jadi ia tidak bisa disebut dengan Firaun. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan dengan nama Al-Malik. Dia seorang raja tetapi bukan orang asli Mesir. Nah, itu adalah raja yang memimpin Nabi Yusuf alaihissalam ketika di Mesir. Nah, lalu siapa Firaun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam? Ada beberapa teori yang insya Allah kuat lah dalilnya. Bukan dalil secara Qurannya, tapi secara ilmiah. Ya, ini pertama adalah Firaun yang bernama Seti I. Nah, yang kedua ini adalah yang paling viral, yang paling sering didengar di orang-orang Indonesia, yakni Ramses II. Yang ketiga Merempetah. Merempetah ini adalah
anak dari Ramses II. Nah, tetapi perlu disepakati dahulu bahwasanya eh, Nabi Musa alaihissalam ini hidup di 3 zaman Fir'aun atau hidup di 3 Fir'aun. Nabi Musa tidak hanya hidup di satu Fir'aun, tetapi hidup di 3 Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam lahir, dikisahkan ia hidup di zaman Seti I. Ketika Nabi Musa kabur melarikan diri karena telah dikatakan membunuh seorang orang Mesir, ya kan? Lalu ia kabur melarikan diri, itu ia berada di zamannya Ramses II. Ketika ia kembali ke Mesir karena sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi, ia kembali ke Mesir, lalu Firaunnya sudah ganti, yakni bernama Merempetah. Nah, dari 3 teori ini, lalu ada pertanyaan lagi, Ustadz, siapa ya yang Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari 3 teori ini, yang paling kuat adalah Firaun Merempetah. Loh, kenapa tapi kok di luar sana kok terdengar Firaun yang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Firaun Ramses II. Nah, ini menurut saya ini adalah kepentingan dakwah untuk mengonsumsi materi ya. Jadi seolah-olah untuk meningkatkan giroh pengetahuan kita tentang kenabian. Bahwasanya kenapa bisa dikatakan Merempetah ini Firaun yang paling kuat yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Karena apa? Setelah diteliti oleh para ilmuwan, di dalam jasadnya ini terdapat banyak sekali garam. Jadi saya tuh ketika misalkan andai kata insya Allah ya, Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapatkan rezeki dan insya Allah berangkat mungkin bersama Elsira nanti ada umroh pas Mesir, kita akan mengunjungi yang namanya Museum Nasional Civilization Egypt. Jadi museum ini tentang peradaban Mesir kuno. Nah, di sana banyak sekali Fir'aun. Kurang lebih Fir'aunnya ada 25 yang ditaruh di Museum Fustat, di kota Fustat. Nah, salah satunya adalah Merempetah. Uniknya apa? Di antara banyaknya Fir'aun yang diawetkan di sana, semuanya Fir'aun diawetkan dengan balsam. Makanya warnanya agak coklat kehitam-hitaman. Tetapi hanya ada satu Fir'aun yang warnanya berbeda, yakni Merempetah. Warnanya lebih cerah, warnanya lebih putih. Bukan karena keberkahan ya Pak ya. Ya Bu ya, bukan karena diberkahi oleh Allah, bukan. Dia ini diazab. Dia lebih cerah karena dia awet sebab garam. Jadi bahan pengawetannya ini berbeda dengan Fir'aun lainnya. Yang lainnya adalah balsam, tapi Merempetah ini adalah garam ya. Lalu kita bisa ketahui bahwasanya di negeri Mesir kita tidak hanya mengetahui tentang Musa alaihissalam, kita juga mengetahui tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika ia dibuang oleh saudaranya dikarenakan saudaranya iri terhadap Yusuf alaihissalam, dibuanglah Yusuf, lalu dipungutlah ia oleh seseorang dan dijuallah di negeri Mesir. Tidak hanya Musa dan Yusuf, dikisahkan bahwasanya Nabi Ibrahim pun pernah datang ke Mesir. Jadi aslinya banyak sekali para nabi yang datang ke Mesir. Tidak hanya Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihissalam, ataupun juga dengan saudaranya Musa, yakni Harun alaihissalam. Nah, kita bisa awali kisah tentang kenabian yang hidup di zaman Mesir ini dengan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum kita membahas Nabi Yusuf alaihissalam yang hidup di Mesir, alangkah baiknya kita pahami terlebih dahulu kisah Yusuf alaihissalam ini sebelum ia pindah ke Mesir. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak dari Nabi Yakub. Yakub ini mempunyai nama lain, yakni Israel.
Israel ini dari dua kata, susunan dua kata yang mempunyai makna. Isra ini adalah hamba dalam bahasa Ibrani. Il itu adalah Tuhan. Jadi Israel itu adalah hamba Tuhan. Nah, anak dan keturunan dari Nabi Yakub ini dinamakan Bani Israel. Nah, lalu bedanya apa? Bani Israel dan Yahudi. Bani Israel dan Yahudi bedanya adalah Yahudi itu keturunan dari Yahuza. Yahuza adalah anak dari Nabi Yakub. Tapi karena anak Nabi Yakub kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua Bani Israel itu Yahudi, tapi Yahudi udah pasti Bani Israel. Nah itu yang harus kita pastikan. Tidak semua Bani Israel itu Yahudi, tetapi Yahudi itu pasti Bani Israel. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ketika itu masih tinggal di negeri Syam. Negeri Syam juga disebut dengan Ardul Anbiya. Tidak hanya seperti Mekah, Madinah, dan juga Mesir. Tanah Syam itu, tanah negeri Syam itu, tanahnya di mana para nabi banyak hidup, banyak dilahirkan hingga diwafatkan di sana. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Musa, Daud, dan lain-lain. Tanah yang juga disebut sebagai Ardul Muqaddas, atau juga diartikan sebagai tanah suci. Singkat cerita, tatkala itu Yusuf alaihissalam yang masih belia, ia bermimpi. Bahkan dalam Al-Quran menjelaskan ini adalah kisah yang bagus untukmu ya Muhammad. Nahnu naqussu 'alaika ahsana qasas. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Muhammad bahwasanya ini adalah kisah yang bagus. Qasasul ahsan, kisah-kisah yang bagus. Dikisahkan tentang mimpi Yusuf alaihissalam yang menceritakannya pada ayahnya, yakni Yakub alaihissalam. Atau dalam agama Nasrani atau dalam agama Yahudi disebut dengan Jacob. Yakub dan Jacob ini orang yang sama. Karena Islam, Yahudi, dan Nasrani atau Kristen ini disebut juga sebagai agama Semit. Atau tiga agama utama yang lahir dari Bani Ibrahim alaihissalam. Nah, diceritakan bahwasanya Yusuf menceritakan kepada ayahnya nih Yakub alaihissalam, iz qala Yusufa li abihi ya abata inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Ya wahai ayahku, wahai abi, bahwasanya aku ra'aitu, aku melihat ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsu, satu matahari, wal qamar, dan satu bulan, ra'aituhum, melihat mereka, li sajadin, mereka bersujud kepadaku. Lalu Nabi Yakub mengatakan secara perlahan pada Yusuf alaihissalam, qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala akhwatuka fayakidu laka kaidan inna syaitanu lil insanu aduwwum mubin. Nabi Yakub alaihissalam memberitahu Yusuf untuk berbicara pelan-pelan. Jangan sampai engkau ceritakan hal ini atau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Maka diartikan ayat tadi, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan melakukan tipu daya padamu. Lalu Nabi Yakub alaihissalam pun memberitahu Yusuf, kelak ia akan menjadi nabi, seperti buyutmu kala itu, lewat mimpi, seperti halnya Ibrahim dan Ishak. Jadi ada kesamaan antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Ibrahim. Mereka sama-sama mengetahui kenabiannya. Mereka sama-sama tahu kholiknya lewat mimpi. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah kakek atau buyut dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, lalu apa penjelasan pada ayat ini? Ya, ini adalah orang Yahudi itu tidak pernah terima dengan mimpi sampai mimpi itu pun menjadi nyata.
tidak pernah menerima mimpinya Nabi Yusuf yang dikatakan oleh ayahnya, ia kelak akan menjadi nabi. Lalu saudaranya iri, dengki, lalu mereka pun merencanakan untuk membuang Yusuf alaihissalam. Nah, tidak heranlah kita ya, mengapa mereka orang Israel ini sampai sekarang menyerang, membabi buta orang-orang Arab, khususnya orang-orang Palestina. Karena sejak dulu saja, ayahnya saja itu Nabi Yakub saja sudah dibohongi. Karena mereka mengatakan bahwasanya Yusuf ini diterkam oleh serigala. Yusuf ini diterkam oleh hewan buas. Padahal mereka membuangnya, lalu mereka menggantikan pakaian atau kainnya Nabi Yusuf ini dengan darah domba. Ya, dengan darah domba. Lalu jadi kita tidak heran lah bagaimana kalau orang-orang Israel ini berucap ya. Ketika kita bisa melihat orang-orang Israel ini berjanji untuk tidak menyerang, berjanji bergenjatan senjata terhadap orang-orang muslim, khususnya orang-orang Palestina, pasti mereka akan selalu ingkar, pasti mereka akan selalu tidak menepati janjinya. Lalu sampailah Yusuf alaihissalam yang masih belia ini sampai di negeri Mesir. Banyak sekali terjadinya peristiwa yang dirasakan Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang kita ketahui, bagaimana ia dilelang menjadi budak, lalu sempat dipenjara, dan lain-lain. Tetapi di sini saya ingin menceritakan hal yang sangat jarang terdengar, yakni bagaimana atas seizin Allah Subhanahu wa taala, ketika Yusuf alaihissalam, ketika ia berjalan, ketika ia dibawa oleh tuannya menuju suatu kota, setiap tanah yang bekas ia pijaki selalu muncul tumbuhan. Padahal kala itu yang namanya gurun itu susah sekali untuk tumbuh tanaman. Tetapi karena keberkahannya atas izin Allah, setiap dataran atau setiap tanah yang dipijak oleh Nabi Yusuf selalu muncul rumput, selalu muncul hijau-hijauan. Maka hal itu sangat jarang sekali kita dengar di banyak cerita yang mana akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu yang dibawa oleh tuannya itu menuju kota Fayum. Kota Fayum itu kita bisa melihat bahwasanya kota yang terletak di tengah-tengah gurun. Kota yang sangat sulit sekali mendapatkan air. Jangankan air bersih, air kotor pun susah sekali kita mendapatkannya di sana. Tetapi karena keberkahannya Nabi Yusuf, kota Fayum juga disebut dengan Madinatul Yusuf. Juga bisa disebut dengan Madinatul Nabi. Karena Nabi Yusuf alaihissalam, kota itu menjadi subur. Karena langkah kakinya lah kota itu menjadi hijau di tengah-tengah gurun. Nah, lalu kita bisa memahami bahwanya ketika itu negeri Mesir adalah negeri yang aman untuk semua umat, untuk semua golongan ketika di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti halnya ayat yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf memerintahkan atau menyuruh adiknya yakni Bunyamin untuk menjemput ayahnya dan membawa ayahnya kembali ke negeri Mesir. Seperti ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran, yakni falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misran insyaallah aminin. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak ayahnya untuk bertemu dengannya di negeri Mesir yang insyaallah amin, insyaallah aman, yang telah dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ini juga menjadikan para ahlul bait setelah kejadian Karbala. Nah, kita ketahui bahwasanya ahlul bait atau keturunan para nabi itu ketika setelah terjadinya kejadian Karbala itu banyak sekali diincar keluarga nabi itu, dibunuh-bunuhi. Maka
banyak sekali karena ayat tadi itu Ahlul Bait itu semuanya lari, semuanya mengamankan diri mereka ke tanah Mesir, ke negeri Mesir. Nah, kita bisa melihat di antara Ahlul Bait itu yang sekarang makamnya pun terletak di negeri Mesir. Yakni ada Sayyidah Nafisah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah. Yang mana mereka adalah cucu dan cicit Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di sana juga terdapat makam atau makam kepala dari cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Hussein yang sekarang ini terletak di kota Kairo, Mesir. Nah, dari kisah Yusuf inilah awal mula orang-orang Bani Israel berdatangan ke negeri Mesir. Lalu ia dijadikan budak oleh Firaun di zaman sebelum Musa lahir. Nah, lahirlah Nabi yang berhadapan. Lalu kita setelah menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kita selanjutnya membahas Nabi yang juga diuji sebelum lahirnya, bahkan hingga akan wafatnya pun senantiasa Allah berikan ia ujian. Tidak hanya untuk menghadapi Fir'aun yang kejam, tapi ia juga diuji dengan kaumnya, yakni Bani Israel yang sangat, kalau bahasa Jawanya ini sangat pekok, sangat ngeyel, sangat tidak mau dikasih tahu. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam ingin lahir, seorang Fir'aun yang bernama Seti I, ia bermimpi ada bola hitam, ada bola merah panas yang sangat kencang menuju negeri Mesir, lalu melulantahkan, menghancurkan segala kekuasaan, segala bangunan yang telah dibangun oleh Fir'aun kala itu, hancur rata dengan tanah. Lalu Fir'aun memanggil semua tangan kanannya, semua para tabib, semua para kiai, semua para petinggi-petinggi agama untuk berkumpul dan mentafsirkan apa arti dari mimpi ia tadi malam. Lalu ada seorang dari pengikut Fir'aun yang mengatakan bahwasanya kelak nanti akan ada seorang yang lahir dari rahim perempuan Bani Israel yang akan datang menuju Mesir, menghancurkan kekuasaanmu ya Fir'aun, menghancurkan segala apa yang telah engkau bangun. Nah, setelah itu Fir'aun pun khawatir, Fir'aun pun takut akan kejadian tersebut. Maka itu Fir'aun menyuruh para pengikutnya, menyuruh para para bala tentaranya untuk apa? Untuk membunuhi, untuk mensandra, untuk mengambil bayi-bayi yang lahir pada hari itu, bayi-bayi yang lahir pada pekan itu, bayi-bayi yang akan lahir pada bulan itu. Jadi ketika seorang ibu sedang mengandung tetapi belum waktunya melahirkan, ia akan diambil paksa oleh oleh tentara Fir'aun untuk disandra terlebih dahulu agar diperlihatkan nanti setelah lahir apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Andai kata bayinya perempuan, akan dikembalikan bayi perempuan itu beserta ibunya dikembalikan ke rumahnya. Tetapi andai kata bayi itu adalah laki-laki, langsung dibunuh, langsung dihabisi, dihilangkan nyawa bayi itu agar tidak menjadi madorot bagi Fir'aun. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syai'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nah, Fir'aun itu berlebihan sekali. Hingga ayat Al-Qur'an ini menjelaskan tentang bagaimana kejamnya Fir'aun membunuh, menyembelih anak-anak laki-laki dari orang-orang Bani Israel dan membiarkan anak-anak perempuan yang lahir dari rahim Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ummu Musa yang ketika itu khawatir bagaimana anaknya ini akan potensi untuk dihabisi, akan potensi untuk dibunuh oleh Fir'aun.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhami Ummu Musa seperti halnya sudah tertulis dalam Al-Qur'an, yakni wa auhayna ila ummi Musa in ardihi. Kami ilhamkan kepada Ummu Musa, apabila kamu khawatir, faiza khifti, apabila kamu khawatir kepada Musa, fa'alkihi, maka lemparkanlah Musa fil yammi, di sungai atau ke sungai. Wala takhafi wala tahzani. Allah pun menghibur Ummu Musa dengan kalimat wala takhafi wala tahzani, dan janganlah engkau ya Ummu Musa khawatir, janganlah engkau Ummu Musa takut. Inna raddauhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Bahwasanya aku berjanji ya Ummu Musa akan mengembalikan anakmu Musa kelak, dan ia akan kembali kepadamu sudah menjadi status nabi. Nah, lalu Allah selamatkan Musa bahkan lewat perempuan yang disayangi Fir'aun kala itu, yang tidak bukan adalah Sayyidah Asiyah, yang dalam sejarah sejarah Islam disebut dengan Sayyidah Asiyah. Tetapi ini seringkali sejarah Mesir kuno secara ilmiah atau ilmuwan itu selalu berbeda pandangannya, pendapatnya dengan sejarah Islam. Bukan berbeda, tetapi mungkin belum bertemu titik temunya. Kalau saya melihat, saya itu beberapa kali pergi di kota-kota yang dimana Fir'aun berkuasa kala itu, seperti Giza, Abydos, Luxor, ada Aswan juga. Maka dari itu kita bisa melihat dalam sejarah Islam, mempelajari ketika Sayyidah Asiyah ingin mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia tidak mau menuhankan suaminya yakni Fir'aun. Karena ketidakmauannya itu, ia lalu disiksa, ia lalu dibunuh. Dikisahkannya ia direbus dalam suatu tong yang besar dengan air panas, lalu ia mati di dalamnya. Tetapi secara sejarah Mesir kuno, andai kata Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu adalah Ramses II, itu sangat bertolak belakang. Jadi kita seringkali menemukan permasalahan bagaimana IPA itu selalu bertolak belakang dengan agama Islam. Tetapi di sisi lain juga sering mendengar bahwasanya IPA sangat serasi, sangat selaras dengan apa sesuatu yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, dikisahkan dalam sejarah Mesir kuno, bukan dalam sejarah Islam ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dalam sejarah Mesir kuno, bahwasanya ketika saya datang ke kota Aswan, di pojok paling selatan negeri Mesir, ada satu tempel, ada satu bangunan yang dikhususkan untuk seorang perempuan yang bernama Nefertari. Perempuan yang sangat dicintai oleh Ramses II. Ramses II karena sangat sayangnya, karena sangat cintanya terhadap Nefertari, ia membangun tempel, membangun bangunan untuk sang istri, karena ia telah memenangkan peperangan melawan orang-orang Hyksos kala itu. Maka dari itu terdapat perbedaan cerita sejarah antara sejarah Mesir kuno dan juga sejarah Islam. Karena Nefertari itu mempunyai makna, kalimat nefer itu mempunyai makna cantik. Jadi dalam istilah bahasa Mesir kuno, nefer itu mempunyai makna cantik. Tari itu nama perempuan itu. Jadi namanya adalah Tari si cantik. Jadi Nefertari itu artinya Teri si cantik, Teri yang menawan, Teri yang indah, yang cantik. Nah, maka dari itu setelah Musa alaihissalam diselamatkan oleh istrinya Fir'aun yang ditemukannya di Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa di istana Fir'aun hingga ia dewasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, bahwasanya kita perlu ketahui kisah Musa ini sangat banyak sekali tertuliskan di Al-Quran. Bahkan beberapa ulama berpendapat faka'annal Qur'anul Karim unzila ala Musa. Seolah-olah, ini berarti bukan benar ya, seolah-olah.
Berarti arti tidak. Seolah-olah Al-Quran ini diturunkan untuk Musa, bukan untuk Muhammad. Karena apa? Karena banyak sekali nama Muhammad, karena banyak sekali nama Musa, karena banyak sekali kisah-kisah Musa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dari itu, hal yang paling terkenal, hal yang paling masyhur tentang Musa alaihissalam, yakni adalah tentang Exodus Musa, tentang perjalanan Musa alaihissalam ketika ia pergi dari negeri Mesir menuju Jabal Tursina. Exodus Musa ini adalah perjalanan Musa alaihissalam untuk membawa kabur Bani Israel, untuk kembali ke Ardul Muqaddas, tanah yang dijanjikan, tanah suci yang dijanjikan untuk mereka Bani Israel. Nah, tetapi Bani Israel ini awal tidak mau, karena mereka lebih aman dan lebih nyaman di bawah naungannya Fir'aun. Karena mereka tahu di Palestina itu terdapat raja yang zalim kala itu. Mereka takut ketika mereka kembali, mereka akan diburu oleh raja. Nah, tentang Musa Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel untuk keluar dari Mesir, untuk kembali ke Ardul Muqaddas. Karena apa? Karena Fir'aun dan bala tentaranya mengejar untuk memburu Musa dan para pengikutnya. Nah, di sini pertanyaan, apa nama Fir'aun yang lahir pada zaman Nabi Musa alaihissalam? Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya yang paling kuat secara teori, Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun Merempetah. Fir'aun yang di dalamnya terdapat banyak sekali garam, terkandung banyak sekali garam di dalamnya. Tidak seperti Fir'aun-Fir'aun yang lain, semuanya diawetkan karena balsam. Nah, suatu saat saya itu mengunjungi kota yang disebut juga sebagai City of Pharaoh atau Madinatul Fir'aun. Kota yang banyak sekali tempel, kota yang banyak sekali peninggalan para Fir'aun. Mulai dari tempel dan juga kertas papirus. Kertas papirus adalah kertas pertama yang ada di dunia. Kertas yang dikatakan juga bahwasanya Nabi Idris alaihissalam mendapatkan suhuf. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya tidak hanya melalui kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, tapi juga melalui suhuf. Nah, kertas suhuf itulah yang menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya untuk mengajarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bisa lihat bahwasanya ada kertas papirus. Ini saya kemarin bawa kertas papirus dari Mesir. Bentuknya seperti ini. Jadi dia dari pelepah daun papirus. Daun papirus itu tumbuh hanya di pinggiran Sungai Nil. Jadi ini ada kertas papirus. Ini kertas papirus yang sudah dikeringkan. Jadi kertasnya itu dikeringkan dulu, digosok sampai keluar semua airnya, lalu dijemur sampai kering, lalu dibakar secara tidak langsung, dipanaskan, dan ini menjadi kertas ini menjadi hubungan atau penyambung sejarah Mesir kuno sampai sekarang bisa dipahami oleh para ilmuwan. Lalu kita bisa melihat bahwasannya kota Luxor yang saya temui, yang saya kunjungi ketika itu, saya bertemu dengan seorang paman namanya Muhammadah. Dia bilang ada banyak teori ya Muhammad tentang siapa nama Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam dan juga yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Nah, teori tadi itu sudah saya jelaskan di awal bahwasanya ada teori tentang Seti I, ada teori tentang Ramses II, dan juga teori tentang Merempetah.
Di antara tiga ini adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu kita bisa mengetahui ketika Fir'aun tidak terima kehadiran Musa yang datang dari Jabal Sinai setelah ia dinisbatkan atau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa kembali ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun, juga sekaligus untuk membawa orang-orang Bani Israel ini kembali ke daerahnya, kembali ke asalnya, yakni Ardul Muqaddas atau Palestina. Maka ketika itu Fir'aun pun tidak mau. Fir'aun pun benci dengan ketenaran Musa yang ditunggu oleh para pengikutnya atau ditunggu oleh para budaknya, yakni orang-orang dari kalangan Bani Israel. Maka marahlah Fir'aun itu, tidak mau ia didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun melampaui batas dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, bahwasanya aku adalah Tuhan kalian semua. Nah, hal inilah yang menjadi titik awal Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka kepada Fir'aun dan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke Fir'aun untuk mendakwahinya secara pelan-pelan, secara lemah lembut. Maka Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam, izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu ya Musa dengan saudaramu Harun, temuilah Fir'aun, bahwasanya Fir'aun ini sudah melampaui batas. Nah, lalu Fir'aun ini ia masih marah dengan Musa. Lalu Fir'aun menyuruh tangan kanannya yakni Haman untuk apa? Untuk untuk membuat bangunan yang tinggi untuk melihat Tuhannya Musa. Maka dikisahkan bahwasanya bahwasanya Fir'aun ini ia menembakkan panah ke atas langit. Untuk apa? Untuk ia merasa membunuh Tuhannya Musa. Lalu ia perlihatkan kepada semua orang-orang Bani Israel, orang-orang Mesir, bahwasanya ia telah membunuh Musa. Ia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la berulang kali, bahwasanya ialah Tuhan, ialah yang bisa menentukan hidup dan mati kalian. Lalu Musa pun tidak peduli dengan hal itu. Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya mengumpulkan seluruh Bani Israel untuk segera mempersiapkan diri lari dari atau kabur dari negeri Mesir. Lalu apa? Mereka semuanya bersiap dan pada malam hari mereka kabur. Mereka lari. Nah, keesokan harinya Fir'aun pun kaget. Di mana semua ini budakku? Di mana semua ini orang-orang yang harus mengerjakan tugas-tugasnya, membangun tempel atau membangun kuil yang ia perintahkan. Karena ketika ia bangun di pagi hari, negerinya sepi, tidak ada orang. Lalu ia menyuruh para jaisnya, para bala tentaranya, untuk melihat ke rumah-rumah orang-orang Bani Israel, ke koryahnya, ke desa-desanya. Tetapi setelah dicek semuanya kosong, tidak ada satupun Bani Israel yang ada di sana. Lalu ada laporan bahwasanya Musa dan Bani Israel semuanya telah kabur, telah lari. Lalu Fir'aun secara tegas menyuruh semua jisnya segera untuk mempersiapkan senjata, mempersiapkan salah itu senjata pedang dan baju perangnya untuk mengejar Musa. Lalu mereka menyiapkan kendaraannya, yakni kuda atau kereta, untuk mengejar Musa alaihissalam. Ketika dikejar Musa alaihissalam dan para pengikutnya, sampailah di ujung dataran yang mana di seberangnya adalah lautan yang tidak mungkin Musa dan para pengikutnya, yakni Bani Israel, tidak mungkin bisa menyeberang ke dataran seberangnya. Lalu ada salah satu orang dari Bani Israel nyeletuk, bagaimana ya Musa? Fir'aun sudah di belakang kita. Lalu di depan kita ada samudra, di depan kita ada laut yang sangat luas, yang sangat dalam. Bagaimana kita melewatinya?
Lalu Musa atas izin Allah, ia mengetukkan tongkatnya dan terbelahnya lautnya. Lalu dikejarlah oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun sampai di tengah-tengah laut dan Musa dan para pengikutnya yakni Bani Israel telah naik ke dataran seberangnya atau di dataran Sinai, lalu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kembali Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun ia hidup dengan kondisi kufur, hidup dengan kondisi kafir. Lalu apa? Lalu setelah Musa alaihissalam lolos dari kejaran Fir'aun, tidak cukup dengan itu saja cobaan yang diterima oleh Musa alaihissalam. Setelah ditolongnya Bani Israel ini bukannya bersyukur tapi malah malah makin melunjak dengan Musa. Nah, dijelaskan dalam ayat bahwasanya wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, bahwasanya ingatlah wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kamu dari siksaan Fir'aun, yang mana mereka menimpakan siksaan mereka yang sangat berat kepada kalian, para Bani Israel. Lalu apa? Yuzabbihuna abna'akum, mereka yang menyiksa, mereka yang membunuh, mereka yang menyembelih anak-anak laki-lakimu, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka menelantarkan anak perempuanmu, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, bagi orang-orang Bani Israel. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, lalu apa balasan mereka? Apa balasan Bani Israel setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Musa alaihissalam? Wa iz qultum ya Musa lan nu'minu laka, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallah, sehingga kami semua melihat Allah secara jelas, secara jahratan, hatta narallah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka orang Bani Israel ini mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan menyembah Tuhanmu yang Musa hingga kami melihat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu secara jahratan, secara jelas. Maka ketika itu Musa pun sebal dengan mereka, tapi Musa masih membiarkanlah umat Bani Israel ini. Lalu di perjalanan Bani Israel merasa kepanasan dan merasa kelaparan, lalu menyuruh Musa untuk meminta kepada Tuhannya, berdoa. Untuk apa? Untuk memberikan kesejukan, memberikan makanan untuk Bani Israel yang kali itu lapar. Seperti sudah dijelaskan dalam ayat, wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikumul salwa, dan telah kami bantu kalian semua dengan dengan awan di atas kalian agar kalian tidak kepanasan. Lalu wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami memberikan pada kalian manna wassalwa. Manna wassalwanya adalah makanan dari surga, makanan dari jannah, ta'amul jannah, makanan dari surga. Nah, harusnya kita semua sebagai umat Nabi, harusnya kita bersyukur ketika kita diberikan apa? Satu menu. Mereka maunya makanan yang makanan-makanan yang banyak jenisnya. Mereka ingin makanan yang tumbuh dari bumi. Maka muncul ayat wa iz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi adas nih, saya ingin mencari tentang adas. Adas ini kita semua biasanya mahasiswa di Mesir itu kalau lagi tidak punya uang tuh makannya adas. Adas ini biji-bijian atau bentuk kacang, warnanya kadang warnanya pink. Jadi dibuat seperti bubur susu, itu namanya adas. Lalu wabas soliha, mereka ini orang-orang
dengan manna wa salwa, tetapi mereka dari bumi seperti adas dan bakso. Lalu qala badiluna allazi huwa adna billahi wa khair. Saya pun bingung, heran, kenapa kalian itu makanan yang rendah, padahal makanan yang diturunkan kepada kalian lebih baik dari makanan ada di muka. Banyak sekali di keimanan Musa alaihissalam dengan kau dalam sikap bodoh kaumnya atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum ini tidak cocok ketika disandarkan kepada orang-orang Bani Israel. Karena apa? Karena mereka sama sekali bersyukur atas pertolongan yang telah Allah berikan, bahkan secara mubasyaratan, tanpa perantara, tanpa menunggu mereka lapar, Allah langsung memberikan makanan dari ketika itu juga diturun Allah subhanahu wa ta'ala. Bani Israel malah mengelak, meminta lebih. Itulah sifat-sifat Bani Israel yang ada hingga sekarang. Begitulah singkat cerita Musa alaihissalam, yang akhirnya setelah berada di Ardul Muqaddas atau di Jabal Sinai, Nabi Musa melanjutkan perjalanannya menuju Palestina. Tetapi di tengah Musa alaihissalam wafat. Lalu dilanjutkanlah perjuangan oleh muridnya, yakni adalah Nabi Syed bin Nun, yang makamnya terletak di Jordan. Nah, selain tentang Yusuf dan Musa, Mesir sekali sejarah atau kisah-kisah yang dibangun oleh oleh orang-orang mereka yang membuat sejarah di jenderal yang kita sering dengar, ya, ini bernama Alexander, jenderal dari negara Eropa itu Makedonia. Dialah satunya jenderal atau orang Mesir yang benar-benar berhentikan singgasana Fir'aun. Akhirnya Alexander the Great ini menang lawan Fir'aun. Nah, setelah itu juga Fir'aun berhenti, tidak lagi Fir'aun di zaman itu. Jadi yang menghentikan kerajaan atau dinasti Fir'aun Alexander the Great, yang ia berasal dari Makedonia Utara. Nah, lalu ketika Alexander the Great ini menginvasi Mesir, ia menghabis Fir'aun dan antaranya kerajaan di sana, dan ketika itu ia membangun kota yang mana dinamakan sama seperti namanya, yakni seperti halnya di awal tadi saya jelaskan bahwasanya Yastrib adalah kota yang dinisbatkan kepada penemunya kala itu, yang juga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka seperti halnya Alexandria, kota yang indah dan cantik, juga dibangun oleh seseorang yang dia menghidupkan tanah ini yang awalnya kosong, yang awalnya sepi, yang awalnya menjadi besar. Alexandria ini berkita tentang di sana ibadah umroh. Kita lihat ada kan rumah namanya Tika, beli Alexandria, di mana dari Afrika, dari Asia, semuanya dikumpulkan menjadi perpustakaan tersebut. Nah, lalu karena perpustakaan itu pun harus dibakar. Ada seorang raja yang ingin daerah tersebut menghabiskan seluruh, dan di kota juga
ketahui bahwasanya cantik yang mempunyai jarah dimandikannya di semua di muka bumi. Ya, ini adalah Ustadz, Afwan Ustadz, perempuan yang sangat sangat kamera Lagi. kameranya Ustadz, ya Afwan Ustadz, kameranya Ustadz, kamera entum ini Ustadz nggak Iya, gimana, kelihatan maaf. wajah berseri-seri Ustadz. Sama ini Ustadz, Afwan izin mengingatkan kita Kelihatan nggak, Ustadz? belum Ustadz, sama kita 3 menit lagi nih tanya jawab Ustadz. Belum Ustadz, belum kelihatan. Oh ya, baik. Ya, kita hari ini ya peradaban ya terdapat banyak di sana seperti Belum kelihatan Imam dari Imam Lais, Hajar Asqalani, tetapi kota Alexandria yang berada di utara Mesir, yang seperti kita para Bapak Ibu yang ingin El Sira, insya Allah kita bisa melihat peradaban Mesir Aun. Ya, Firaunnya Nabi juga bisa Nabi dan yang ada di dia juga kita bisa berziarah ke makam yakni Afwan Ustadz, kameranya belum hal ada. ini. Nah, itulah. Oh, ya maaf. Sinyal ya. Udah ada, Ustadz? Belum ada Ustadz. Mungkin jaringan ya. Halo, Ustadz Waldi. Belum ya? Ustadz, kamera antum Ustadz. Oh, belum Mungkin ada ya? itu kamera depan atau kamera belakang Ustadz. Ini dari tadi apa baru, Ustadz? Baru-baru Ustadz, sekitar 7 menit yang lalu. Oh iya. Sepertinya sinyal antum Ustadz. Iya, Ustadz ya. Oh iya, Gimana, merah soalnya. Nggak apa-apa Ustadz, dilanjut aja. Setelah Saya itu di- kita lagi Di tahap. Iya. Ya sebentar lagi kita tanya jawab Ustadz. At maksimum sampai jam itulah. 10 malam. Ya, Ya Ustadz, telepon. ya begitu. Itulah tentang tadi keberkah negeri Mesir. Negeri Mesir juga diberkahi kan di sana. Nah, sesi tanya dan jawab Ustadz ya. Baik Ustadz, terima Ya, kasih. Ustadz. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ilmunya yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan pengingat bagi kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab bagi jamaah El Shira Circle. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk tulis di kolom komentar atau langsung. Bisa langsung open mic Kak Fadila ya. Boleh
langsung atau di chat, Kak? Dipersilahkan kepada Kak Fadila. Halo, suaranya masuk. Iya, ada Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Izin tanya, tadi kan ada 3 Fir'aun yang hidup bersama Nabi Musa dari kecil, dari bayi, kemudian yang ketika pergi dari Mesir karena membunuh orang itu yang Ramses II, sampai yang penenggelaman itu Maryam Betah itu. Nah, terus yang tadi kan dikisahkan juga tentang Sayyidah Asiyah ya. Iya baik. Pertanyaannya sebenarnya masih bingung sih di situ. Soal Iya. terus yang suaminya Sayyidah Asiyah itu siapa? Fir'aun yang mana? Dan kemudian kan katanya apa ya? Itu apa yang apa tadi never tari atau apa itu apakah sama dengan Sayyidah Asia atau enggak? Kemudian tentang kata-kata Israel itu ada yang mengartikan tentang perjalanan malam, apakah itu benar juga gitu. Sama satu lagi yang kisahnya Nabi Yusuf tentang dikasih apa kayak benda berharga dari istana ditaruh di salah satu saudaranya untuk menebus atau apa, itu boleh dijelasin nggak Ustadz? Ya tadi nggak ada di penjelasan sih, coba pernah baca di Quran artinya itu aku masih bingung gitu. Terima kasih. Oh iya, ya. Baik, pertanyaannya Afwan emang Ustadz, tadi saya tidak terlalu suaranya macet-macet. lengkap, itu terlalu banyak menjelaskan. Oh gitu, maaf. Masih macet enggak ya? Sudah enggak Ustadz? Halo, halo. Udah Ustadz. Oh iya. Yang pertama tentang Firaun. Ya, saya ke kota Luxor juga disebut dengan tanya para Indonesia siapa sih nama Nabi Musa? Musa itu hanya Nabi Musa itu ada aduh sini. Halo, halo. Ya Ustadz, masih macet-macet. Gimana saja masih? Oh iya, sini yang bagus ini. Halo, halo. Masih ini ya, suaranya ya. Ini ada sih Ustadz, cuman terputus-putus tadi penjelasannya. Oh iya. Maaf ya ini kan pelan-pelan ya biar nggak sulit. Kita ketahui banyak bahwasanya saya itu adalah karena paling paling kuat adalah Masih putus-putus. Fir'aun. Allah, sinyal saya jelek banget, maaf ya. Mungkin bisa diketik aja ya Ustadz.
atau di VN di grup? Iya saja. Kalau misalkan dijelaskan. Iya Ustadz, suaranya terputus terus dari tadi. Iya lagi jelek banget. Halo, halo. Iya Ustadz, mungkin nanti dijawab lewat VN aja Ustadz, dikirim ke grup. Untuk pertanyaan Kak Fadila boleh ditulis di kolom Iya, mungkin komentar. itu nanti jawab lewat saya dijawab. Iya Ustadz. Untuk Kak Fadila boleh diketik aja di kolom chat ya. Baik, terima kasih pada Ustadz Muhammad Holis Samiun. Elsie, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Elsie Rato pada malam hari ini. Mari kita tutup. Ya, Kak Fadila boleh diketik di chat. Mari kita tutup kajian El Shirato pada malam hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman, kita ada sesi dokumentasi dulu. Bagi yang tidak berhalangan, dimohon untuk on kamera ya. Kita langsung aja untuk sesi foto. Baik, sebentar ya. Baik. Yang tidak berhalangan bisa on kamera, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, Elsira Circle. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Kak Fadila boleh diketik di kolom chat ya. Oh, di grup ya. Baik, terima kasih.